Dan kalau bicara hoax itu bukan hanya dari dalam, dari luar juga dia masuk. Karena yang namanya teknologi itu kan tidak kenal batas. Media sosial tidak kenal batas. Kadang-kadang propagandanya juga bisa datang dari luar. Halo sahabat KG, kembali lagi di Polantas, podcast lantai 17. Nah, hari ini kalian semua akan ditemenin sama saya Ramos dan kita akan ngebahas topik yang tentunya lagi hangat banget nih dibahas di Indonesia. Bahkan topik ini sampai hangat dibahas di sosial media. Kira-kira topiknya sama nih sama minggu kemarin. Kita akan ngebahas hoax dan pemilu. Nah, di dalam topik kita kali ini, saya sudah kedatangan peneliti atau penggiat pemilu, Mbak Titi Anggraini dari Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, sekaligus dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat datang Mbak Titi. Terima kasih Mas Ramos. Nah Mbak Titi, kan episode sebelumnya kita bahas tentang hoax dan pemilu dan dampaknya terhadap kita semua nih. Yang orang awam, yang pengguna sosial media, yang dari masa ke masa bagaimana hoax itu menyebar. Nah sebenarnya dari pembahasan kita sebelumnya ada pertanyaan lanjutan nih Mbak Titi tentang ternyata bukan cuma kita loh yang berjuang untuk melawan hoax itu. Ternyata ada beberapa kelompok-kelompok yang biasa kita sebut civil society yang sudah membuat perkumpulan untuk memerangi hoax. Seperti contohnya yang sudah kita bicarakan tadi dari Forum Anti Fitnah, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Indonesia Hoax, dan lain-lain nih. Nah kira-kira apa sih Mbak Titi pentingnya kelompok-kelompok ini untuk memerangi hoax dan kira-kira dampaknya apa bagi kita semua setelah mereka memerangi hoax dan kira-kira aksi apa saja sih yang mereka sudah lakukan? Untuk memerangi hoax itu bisa juga dilakukan oleh kita. Jadi masing-masing dari kita itu bisa ambil peran untuk jadi bagian dari melawan hoax. Karena kenapa? Mas Ramos ya, hoax itu sudah jadi problem besar di negara kita bukan hanya ketika pemilu, tetapi di luar pemilu pun dia menghantui kehidupan kita. Dan dalam konteks pemilu dia bahayanya double-double lagi. Betul. Karena tadi kita sudah sempat bahas ya, satu dia bisa membelokkan pilihan kita menjadi pilihan yang salah. Karena informasinya yang kita terima itu bohong, artinya akhirnya informasi bohong jadi referensi kita dalam membuat keputusan, suara kita yang cuma satu menjadi tidak berharga. Yang kedua, dia bisa menimbulkan konflik dan juga menguatnya polarisasi atau keterbelahan di masyarakat. Jadi ketika hoax itu menyasar kompetisi pemilu, dia juga biasanya dilekati dengan kebencian ya. Dia suka dalam banyak hal berkelindan tuh antara informasi bohong dan kebencian antar kelompok. Dan itu bisa memperburuk keterbelahan di masyarakat. Dan masyarakat yang terbelah itu kemudian bisa membawa ekses keraguan pada legitimasi pemilu. Bisa saja masyarakat yang termakan hoax lalu kemudian dia menganggap proses pemilu kalau calonnya kalah itu proses yang tidak legitimate, tidak kredibel. Dan dampak akhirnya adalah dia bisa kemudian terus mempersoalkan kepemimpinan yang terbentuk dari proses pemilu. Dia akan mempersoalkan keabsahan kepemimpinan yang diproses dari pemilu, akhirnya dia juga berpengaruh pada kultur kewarganegaraan kita. Saya mengutip riset Litbang Kompas. Jadi dari penelitian yang dilakukan Litbang Kompas, ternyata penilaian kinerja terhadap pejabat publik itu dipengaruhi oleh afiliasi politik atau pilihan politik. Contohnya nih, kalau saya milih si A, si pejabat A kalau dia terpilih itu akan selalu benar. Mau jelek, mau bagus kinerjanya pokoknya di mata saya bagus. Tapi kalau saya tidak pilih si pejabat B dan pejabat B menang pemilu, karena saya tidak memilih, sebagus apapun kerja pejabat B dia akan selalu jelek. Nah ini diperburuk kalau penyebaran hoax yang memutar balik dan kemudian membelokkan informasi. Jadi bahayanya tuh bukan hanya terhadap suara kita bisa menjadi tidak berharga karena kita menggunakan referensi informasi bohong di dalam membuat pilihan. Bisa salah pilih pemimpin loh.
lalu juga memperkuat keterbelahan dan kemudian bisa memicu konflik di masyarakat yang memburuk begitu ya. Yang ketiga juga kita bisa kemudian legitimasi pemilu dipersoalkan. Dan yang terakhir tadi, pengawasan terhadap pejabat publik itu bisa tidak tepat dan tidak efektif karena afiliasinya pada pilihan politik yang dikendalikan oleh informasi yang bohong. Oleh karena itu, upaya kita untuk mengatasi hoax itu harus gotong royong, harus betul-betul sinergi, kolaborasi begitu. Karena pemilu Indonesia itu kan kita sudah sempat diskusi di sebelumnya ya. Ini adalah pemilu serentak satu hari terbesar di dunia. Mengalahkan keserentakannya ya dan size-nya pemilu India dan pemilu Amerika Serikat. Kalau Cina kan memang mereka tidak demokrasi ya. Kenapa kita lebih besar dari India? Karena India itu pemungutan suaranya itu memakan waktu lebih dari 3 minggu. Bahkan sampai lebih dari 1 bulan. Karena dia bergantian dari satu negara bagian dengan negara bagian lain. Karena dia pakai electronic voting machine atau e-voting. Jadi dia pakai alat ini ya, elektronik begitu. Dan itu dipindahkan dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Amerika Serikat, walaupun populasinya lebih besar dari kita, tapi jumlah pemilihnya lebih banyak kita. Kita 2024 itu 204 juta lebih pemilih. 204 juta lebih pemilih. Amerika Serikat ketika Joe Biden mengalahkan Donald Trump tahun 2020, itu jumlah pemilihnya 162 juta. Jadi mereka akan pemilu lagi nih sama kayak kita ya. Di 2024 juga, tapi mereka bulan November. Nah, itu yang membuat kita menjadi the biggest one day elections in the world karena size pemilihnya tuh 204 juta. Berkompetisi untuk memperebutkan suara di TPS di hari yang sama. Dan dari sisi kontestan, walaupun kita punya 3 capres, pasangan calon presiden, tapi ada 18 partai politik di tingkat nasional. Ditambah di tingkat lokal ada 6 jadi 24. Calegnya itu lebih dari 250.000 orang. Disitulah kompetisi yang kompetitif itu kadang-kadang memicu untuk pragmatis. Dan di dalam banyak hal ketika kompetisinya sangat kompetitif dan calonnya itu betul-betul berhadap-hadapan, disitulah godaan untuk menyebarkan atau melakukan tindakan-tindakan ilegal dengan menyebarkan informasi bohong, memicu orang untuk lebih punya intensi. Dan jangan lupa loh, problem hoax itu bukan hanya, mohon maaf ya, kalau disebut penyakit ya, bukan hanya penyakitnya kita. Ingat nggak tahun 2016 ya, kasus Cambridge Analytica, yang dimana penyebaran informasi bohong melalui propaganda di media sosial yang pusatnya itu walaupun dia menyasar pemilu Amerika Serikat, tetapi itu tidak dilakukan dari sana, tapi dari Rusia. Jadi teknologi informasi internet membuat tantangan hoax itu bukan hanya tantangan yang berasal dari dalam, dari nasional, lokal, tapi juga dia regional dan global. Contohnya saja begini, perang Ukraina dan Rusia itu juga bisa memicu hoax di pemilu. Lalu kemudian perang Israel-Palestina di Gaza, itu juga bisa menjadi sentimen hoax di pemilu yang dikait-kaitkan dengan pemilu. Jadi aktornya yang terlibat dalam hoax itu bisa mengglobal, isunya juga bisa global. Dan lagi-lagi dia merusak sendi dasar dari pemilu. Kalau kita lihat konstitusi kita ya, kan asas pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bagaimana mungkin bisa terpenuhi kejujuran dan keadilan kalau informasinya bohong? Betul. Nah, dengan kompleksitas pemilu kita, aktornya yang sangat banyak, dan kita berada di tengah disrupsi teknologi dan informasi. Informasi itu bak tsunami. Jadi setiap hari datang, kita bukan hanya mengalami keberlimpahan informasi, tapi juga informasi itu sangat deras gitu ya. Nah, sehingga dalam situasi itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang aktornya bisa dari dalam dan dari luar, itu kemudian untuk menghadapi penyebaran informasi bohong itu yang mereka menggunakan teknologi digital, menggunakan media sosial, tidak cukup hanya mengandalkan otoritas. Apalagi dalam sebuah kompetisi nih ya, bisa saja otoritasnya tidak netral atau berpihak kepada salah satu kontestan.
maka disitulah perlu kekuatan penyeimbang yang lebih netral. Ya. Siapa yang lebih netral? Kelompok masyarakat sipil, media massa. Makanya ada kelompok konsorsium media yang membentuk konsorsium cek fakta. Dan itu anggotanya dari banyak media massa. Lalu ada masyarakat anti fitnah Indonesia. Itu inisiatif yang menunjukkan peran serta masyarakat karena sebagai warga negara dalam negara demokrasi. Kalau Larry Diamond tuh bilang ada 4 ciri negara demokrasi. Yang pertama, dia ada pemilu untuk mengganti dan mengisi jabatan-jabatan publik. Yang kedua, warga negaranya aktif dalam kehidupan politik dan bernegara. Yang ketiga, pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas informasi ya. Yang keempat itu adalah rule of law, di mana norma dan prosedur diberlakukan sama. Nah, tadi tuh, gerakan cek fakta, gerakan masyarakat anti fitnah Indonesia, kami di Perludem dan beberapa organisasi masyarakat sipil punya juga koalisi yang namanya lawan disinformasi pemilu, lawan penyebaran informasi bohong ya. Itu bagian dari karakter kita sebagai negara demokrasi di mana warga masyarakatnya berdaya dan berpartisipasi, ambil peran, ikut serta di dalam kehidupan bernegara dengan melawan hoax. Karena hoax itu bisa terjadi pada diri kita, lalu pada juga orang dekat kita, bahkan dia sangat rentan berkelindan dengan kebencian. Lalu kemudian niat jahat. Jadi untuk mengambil keuntungan personal, contohnya begini, hoax juga bisa kalau dia dengan hacking atau serangan cyber. Yang kalau di WA itu kan ada yang APK. Ya, betul. Nah, yang klik APK link, itu kan undangan perkawinan, undangan sunatan. Itu kan juga bohong ya. Ditambah dengan niat jahat untuk mencuri data, mencuri uang begitu ya, dan melakukan kejahatan lainnya. Jadi hoax itu saking bahayanya kalau kita tidak bisa mengenali, mengidentifikasi dan tidak bisa mengungkap hoax, maka kita akan rentan terjebak pada hal-hal seperti itu yang kerugiannya bukan hanya kalau di pemilu kerugian kesalahan dalam membuat pilihan, tetapi juga kerugian material bahkan akibat hoax. Belum lagi ancaman hukum yang mengancam. Betul. Nah, kalau kita dengan sengaja betul-betul punya intensi jahat menyebarkan hoax, maka kalau di pemilu itu bisa dijerat dengan undang-undang pemilu. Itu menghasut, mengadu domba, bisa juga dijerat dengan undang-undang lain, undang-undang ITE, kalau dia juga menyebarkan sentimen sara, bisa juga kena dengan undang-undang anti diskriminasi gitu ras yang kita sudah punya undang-undangnya. Makanya menurut saya sih kalau kita melek dan punya literasi digital yang baik, punya literasi politik yang baik, kita tuh bisa dikatakan sebagai sebuah negara dan masyarakat tuh seolah-olah naik tingkat gitu, naik kelas, level up gitu ya. Kalau kita mampu nih di pemilu membangun kesadaran bersama untuk melawan hoax, ini dia akan bergulir juga dalam kehidupan kita di luar pemilu, karena tantangan hoax itu bukan hanya di pemilu, tapi juga di luar pemilu. Yang paling banyak tuh ya, kalau saya kan udah usia di atas 40 nih. Di atas 40 tuh hoax yang beredar tuh hoax obat-obatan. Oh ya. Kolesterol, minum ini, rebus betul, ini, rebus itu. Belum lagi darah tinggi, ini pencet itu gitu ya. Jadi nah itu hal-hal itu akan juga berdampak pada diri kita dalam jangka panjang. Iya. Nah, aku mau tahu sedikit dong, langkah-langkah apa sih yang tadi Mbak Titi juga bicarakan bahwa punya gerakan itu. Kira-kira langkah-langkah apa aja yang pernah dilakukan atau sudah dilakukan untuk menanggulangi hoax sendiri, Mbak? Kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Apa sih materi-materi yang sering dijadikan hoax? Contoh kan kita sudah bahas di sebelumnya, hoax bisa menyasar peserta pemilu. Tapi kalau peserta pemilu di antara kontestan tuh dia kalau kena hoax dia langsung ngebantah. Jadi dia punya kapasitas karena dia juga perlu mempertahankan reputasinya. Lalu juga ada hoax yang menyasar penyelenggara pemilu. Tapi yang bahaya itu hoax yang menyasar prosedur pemilu. Terutama berkaitan dengan cara kita memberikan hak pilih dan mempertahankan hak kita, hak suara kita. Misalnya gini, soal penggunaan KTP elektronik, lalu tata cara pencoblosan, begitu ya.
Nah, oleh karena itu memang dia perlu diluruskan karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya, kita identifikasi tuh hal-hal yang menjadi objek dan subjek hoax. Dan itu kemudian kita sosialisasikan untuk melakukan pencegahan dan kita sebarluaskan ke masyarakat. Dulu hoax-hoaxnya itu kayak gini loh gitu. Lalu kemudian juga ada debunking. Debunking itu kalau terjadi hoax kita punya kontra narasi yang segera. Jadi manajemen krisis dalam merespon hoax. Jadi itu yang harus dilakukan oleh misalnya penyelenggara pemilu tuh. Waktu 2019 ada 7 kontainer atau 7 juta surat suara sudah tercoblos. Maka KPU-nya, Bawaslu-nya, kepolisian langsung mendatangi lokasi, mengecek dan press conference gitu ya, langsung menyatakan bahwa tidak ada 7 kontainer dan 7 juta. Tapi itu aja masih ada loh yang kemakan hoax sampai sekarang. Nah makanya mau tidak mau keterlibatan semua pemangku kepentingan jadi sangat diperlukan. Peserta pemilu jangan memprovokasi pemilih untuk kemudian mudah menyebarkan sesuatu. Atau kemudian harusnya peserta pemilu mengajarkan literasi digital, literasi informasi, dan literasi pemilu kepada para pemilih. Saya ada satu case study atau kemudian studi kasus pelajaran 2019. Bagaimana hoax itu bisa memperburuk diskriminasi dan stigma. 2019 mungkin Mas Ramos pernah dengar. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa dikasih hak pilih. Hoaxnya ada di mana? Narasinya seolah-olah ODGJ ini itu orang yang di luar pengawasan dan pengurusan negara di jalan-jalan ditarikin masuk ke dalam TPS dan kemudian diminta mencoblos. Dari situ saja sudah misleading. Dia jadi buruk karena kita memang masih dalam masyarakat yang diskriminatif kepada ODGJ. Yang benar itu adalah setiap warga negara harus didata sebagai pemilih, termasuk penyandang disabilitas mental. Siapa yang bisa dikecualikan? Karena hak pilih penyandang disabilitas mental itu dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 tentang jaminan terhadap hak penyandang disabilitas di pemilu, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2015. Kata Mahkamah Konstitusi, setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas mental itu harus didata sebagai pemilih. Ada yang bisa dikecualikan dari pendataan pemilih kalau ada keterangan dari pakar di bidang kesehatan, ahli di bidang kesehatan yang menyatakan si penyandang disabilitas memang kalau bahasa mahkamah secara permanen tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Karena gangguan penyandang disabilitas mental itu secara umum dikenal 2 tipologi. Pertama adalah yang mengalami gangguan kronis dan yang kedua yang mengalami gangguan episodik. Jadi kalau episodik itu dia hanya kalau dia kambuh, dia mengalami gangguan. Nah, yang agak memerlukan perlakuan ekstra itu adalah yang kronis. Tapi hoax yang beredar itu seolah-olah ODGJ atau disabilitas mental yang ada di jalanan dipaksa memilih untuk kepentingan kelompok tertentu begitu ya. Padahal itu salah, sebab yang paling mendasar menggunakan hak pilih adalah hak. Tidak boleh ada orang yang dipaksa, dimobilisasi, ditekan untuk menggunakan hak pilih. Termasuk teman-teman penyandang disabilitas mental dan ODGJ atau ODGJ. Kalau saya lebih suka disabilitas mental karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas istilahnya adalah disabilitas mental. Dan buruknya hoax yang 2019 sampai sekarang tuh ada politisi yang sangat nyinyir, posting, ODGJ gitu, jadi stigmanya tuh ya, stereotipnya pasti Mas Ramos tahu ada politisi itu gitu. Dan ada beberapa yang saya kenal akademisi terpandang bilang begini, pemilu macam apa orang gila dikasih hak pilih. Nah di situ kan beberapa menurut saya figur terpandang dan akademis tapi masih punya stigma. Jadi justru hoax memperburuk stigma pada kelompok-kelompok yang selama ini juga sudah mengalami diskriminasi. Bayangin tuh kalau kita biarkan terus gitu ya.
mereka makin terpinggir. Harusnya kan negara hadir dan memenuhi betul. hak mereka. Nah, tadi ngomongin Mbak Titi bilang negara hadir pemangku kebijakan nih. Nah, kalau dari sisi pemerintah, kira-kira apa sih langkah yang pemerintah harus lakukan dan seberapa penting peran pemerintah itu untuk mencegah hoax terjadi di setiap pemilu, bahkan di setiap kehidupan kita sehari-harinya, Mbak? Iya, untuk mencegah hoax itu bahkan bukan hanya pemerintah ya, platform pun ikut terlibat. Jadi kami bekerja sama dengan sejumlah platform dari Perludem, misalnya saja dengan Meta, dengan TikTok. Bahkan TikTok itu menyediakan channel khusus, channel pemilu dalam rangka mendapatkan informasi yang terverifikasi. Di Meta juga demikian. 2019 kami punya pengalaman untuk menggugah pendaftaran pemilih menggunakan broadcast ya. KPU bekerja sama dengan Meta. Jadi harusnya soal pengendalian dan mengatasi hoax harus juga jadi tanggung jawab platform. Kita juga harus menuntut platform ambil peran ya, platform media sosial, karena realitasnya mereka yang paling banyak menyebarkan. Dan di 2019 juga kan WhatsApp punya kebijakan forward message itu nggak boleh lebih dari 5 kali. Betul, 5 grup ya. Nah karena itu ternyata penyebaran hoax banyak langsung di-blast gitu ya. Nah itu juga bagian dari upaya itu. Nah bagaimana pemerintah? Kalau pemerintah kami banyak berkoordinasi dengan Kominfo, termasuk juga dengan Kemenko Polhukam, KPU, Bawaslu kan bagian dari aktor negara ya. KPU, Bawaslu juga bekerja sama dengan platform media sosial. Ini terkait dengan memberikan men-take down informasi-informasi yang hoax, yang terverifikasi sebagai hoax. Perludem itu mitra Meta untuk verifikasi hoax. Jadi Meta itu Facebook ya, Instagram juga mengajak kami untuk memverifikasi kalau ada laporan hoax di pemilu itu beneran hoax atau enggak. Mereka mau hati-hati jangan sampai misal nih ada ketidaknetralan otoritas karena otoritasnya berpihak yang bukan hoax malah dikasih flag hoax gitu. Termasuk flagging nih, ngasih bendera kalau suatu informasi itu adalah mengandung disinformasi atau misinformasi. Jadi pemerintah kita menurut saya sih dari pemilu ke pemilu mulai berbenah. Meski harus lebih responsif lagi, lebih merangkul lebih banyak pihak lagi, dan lebih terhubung sinergi dan kolaborasinya antar lembaga gitu ya. Karena kan beda isu, beda hoax. Lalu kemudian beda kelompok masyarakat, beda hoaxnya juga gitu. Jadi treatmentnya itu memang harus tepat dan harus khas. Nggak bisa treatment yang sama. Tapi yang paling penting menurut saya adalah problem hoax ini berangkat dari tadi ya, literasi digital, literasi politik, dan juga literasi informasi yang harus baik. Dunia pendidikan memegang peran penting. Kemendikbud, sekolah, perguruan tinggi, dan termasuk kita sebagai warga masyarakat. Kalau saya tuh biasa mulai dari diri dan peer group saya, kelompok saya gitu ya. Memang butuh, Mas Ramos, nggak mudah. Apalagi kalau sudah orang dukungan politik itu mendukung calon seperti jatuh cinta politik, ya mabuk cinta. Tapi ini mabuk politik gitu, mabuk dukungan. Di grup keluarga saja tuh, kalau meluruskan hoax itu harus butuh kesabaran, ketahanan, menahan emosi supaya nggak keluar WAG gitu ya. Kadang-kadang yang kita harus ajak berdialog itu om kita, paman kita, uak kita, ibu bapak kita yang itu senior gitu. Tapi justru disitulah kita itu yang pertama harus kita miliki komitmen. Yang kedua kesabaran, yang ketiga konsistensi. Karena ini kita berhadapan dengan banyak orang mabuk. Mabuk cinta, mabuk politik gitu ya. Dan kadang-kadang mabuk kesehatan. Karena saking mau sehatnya menyebarkan informasi-informasi yang justru bisa bikin tidak sehat. Tapi kenapa Mbak sudah banyak langkah yang pemerintah lakukan, yang organisasi masyarakat lakukan, sampai saat ini pun kenapa masih banyak hoax yang bermunculan, dan itu alasannya kenapa, dan kira-kira bagaimana nih dari pihak pribadi kita untuk lebih meredam hoax itu sendiri terjadi terhadap kita maupun keluarga kita?
yang namanya oknum dan pragmatisme itu bisa muncul dan bertransformasi sedemikian rupa. Yeah. Setiap teknologi media sosial ada tantangannya tersendiri. Termasuk juga dalam kompetisi pemilu selalu ada orang yang pragmatis. Nah, dan kita masih punya pekerjaan rumah soal literasi digital, literasi politik, dan literasi informasi. Yeah. Selama masih ada yang pragmatis, lalu masih ada kelompok-kelompok yang tadi masih punya problem soal literasi, maka potensi itu akan selalu ada. Dan jangan lupa Indonesia ini besar. Iya, betul. Dan kalau bicara hoax itu bukan hanya dari dalam, dari luar juga dia masuk. Karena yang namanya teknologi itu kan tidak kenal batas. Media sosial tidak kenal batas. Kadang-kadang propagandanya juga bisa datang dari luar. Makanya sekali lagi kesadaran terbesar adalah menyebarkan hoax itu bukan hanya merugikan, dia juga bisa membawa bahaya dan malapetaka, bisa menimbulkan penghakiman sepihak tanpa proses peradilan, ya kan? Karena kalau dia disyarat dengan misalnya informasi bohong dengan ujaran kebencian, itu bisa mengarah pada kekerasan loh. Betul. Dan itu bisa berdampak pada masalah hukum. Jadi makanya kemudian menurut saya, walaupun penegakan hukum disediakan oleh negara, mestinya itu jadi jalan paling terakhir. Iya. Karena penegakan hukum pun bisa jadi objek hoax. Misalnya di pemilu penegakan hukumnya cuman tajam kepada oposisi, tapi lembek kepada pendukung misalnya. Hal-hal seperti itu juga bisa menjadi objek hoax baru. Maka yang dibutuhkan itu betul adalah kita tidak pernah lelah untuk mengedukasi, meliterasi, menyebarkan informasi itu walaupun kita senang dengan informasi yang kita terima, baik dia informasi isinya negatif atau positif, sama-sama punya potensi hoax. Makanya tadi ya cek dan recheck, lalu kemudian konfirmasi, apalagi kan semua sudah di tangan. Dan tidak perlu menjadi yang pertama menyebarkan informasi. Kadang-kadang dorongan untuk menjadi yang pertama gitu ya, apalagi di tren viral skala sekarang. Betul. Jadi seolah-olah eksistensi itu, makanya kita ada fenomena FOMO ya, fear of missing out gitu. Enggak semua tuh harus kita itu menyebarkan dan kemudian menjadi yang pertama. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana sih setiap tindakan informasi yang kita sebarkan itu bermanfaat. Betul. Tapi tidak semua yang informasi positif kita terima ternyata benar ya. Ternyata hoax juga bisa berada di informasi yang bentuknya positif ya Mbak. Nah betul, misalnya tadi kan kita kasih contoh. Ternyata capres jagoan saya mendapatkan gelar kehormatan Sir dari Raja Inggris gitu ya. Padahal ternyata nggak begitu. Walaupun kalau dia tone-nya positif, dampak jeleknya lebih sedikit daripada yang tone-nya negatif. Tapi tetap saja kan menyebarkan informasi yang bohong. Faktanya tidak tahu di mana dan sebenarnya itu belum tentu benar gitu. Betul sekali. Iya. Ingat 3 yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Saring sebelum sharing, lalu kemudian juga waspadai kalau dia mengandung judul atau substansi yang provokatif, clickbait gitu ya, atau gambar-gambar yang kan banyak tuh seolah-olah ada kapal di tengah kota gitu ya. Dan yang ketiga, carilah sumber-sumber informasi yang valid, yang kredibel, mulai dari otoritas yang berwenang sampai media-media yang melakukan kerja-kerja jurnalisme terverifikasi. Tuh, sahabat KG, 3 hal penting itu harus kita ingat nih menjelang pemilu ya Mbak. Ya, sebentar lagi nih pemilu, di bulan Februari mendatang, kita juga harus waspada, kita harus aware sama pilihan kita terhadap informasi yang masuk ke kita, dan kita juga harus bisa menjaga diri kita dari hoax. Kalau gitu, pembahasan hari ini sudah cukup Mbak Titi. Terima kasih atas sarannya, terima kasih atas ngobrol-ngobrol serunya hari ini. Dan buat sahabat KG, terima kasih juga sudah menonton. Untuk episode kali ini, saya Ramos dan Mbak Titi Anggraini pamit undur diri. Sampai jumpa di Polantas berikutnya. Dadah!